Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Peta konsep untuk transformasi geometri. Di dalam transformasi geometri kita akan belajar tentang translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Translasi merupakan pergeseran atau perpindahan, sedangkan refleksi adalah pencerminan. Di dalam pencerminan nanti kita akan membahas beberapa pencerminan, yaitu terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan negatif X, garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B, dan titik pusat 0,0. Dalam rotasi kita akan belajar tentang perputaran, di mana nanti ada dua pusat yang melalui 0,0 dan melalui pusat A, B. Juga dengan dilatasi, pembesaran atau pengecilan ya nanti ya. Di semua bab ini nanti akan bergabung menjadi satu di komposisi transformasi. Yang terakhir nanti kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matrik transformasi geometri. Translasi atau pergeseran yaitu pergeseran atau perpindahan titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu yang dinyatakan dengan notasi T, A, B. Seperti ini nanti notasinya ya. Di mana A bergeser searah sumbu X, jika positif maka bergeser ke arah kanan, dan jika negatif bergeser ke arah kiri. B bergeser searah sumbu Y, jika positif bergeser ke atas, dan jika negatif bergeser ke bawah. Perhatikan contoh berikut ini. Misalkan ada titik A yaitu di 1,2, kita translasikan dengan 4 dan 6, di mana A-nya adalah 4, B-nya adalah 6. Maka A ini kita geser ke arah kanan karena positif sebanyak 4 langkah, dan ke arah atas karena positif 6 sebanyak 6 langkah. Sehingga kita peroleh bayangan dari titik A yaitu A aksen 5,6. Contoh yang kedua, perhatikan titik B. Kita translasikan dengan negatif 2 dan 3, di mana A-nya adalah negatif 2, berarti ke arah kiri sejauh 2 langkah. B-nya adalah 3, berarti ke arah atas sejauh 3 langkah. Sehingga kita peroleh B aksennya adalah negatif 5,6. Juga perhatikan contoh C ini. Ditranslasi oleh T, negatif 10 dan negatif 4, karena sama-sama negatif, berarti ke kiri dan ke bawah. Ke kiri sejauh 10 langkah, ke bawah sejauh 4 langkah. Sehingga kita peroleh C aksennya adalah negatif 6, negatif 7. Ya, perhatikan contoh yang A ini, 1,2 ditranslasi 46 menjadi A aksennya adalah 5,8. Ternyata hasil bayangan ini diperoleh dari, untuk X-nya diperoleh dari 1 ditambah 4, untuk Y-nya diperoleh dari 2 ditambah 6, yaitu 8. Begitu juga dengan titik B dan titik C. Jadi X ditambah A-nya, Y-nya ditambah B-nya. Sehingga untuk rumus translasi kita peroleh rumus suatu titik X, Y ditranslasi oleh AB, maka bayangannya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Paham ini ya anak-anak, rumus translasi. Perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, tentukan hasil bayangan titik P 6,5 oleh translasi T negatif 2 dan 4. Berdasarkan rumus yang sudah kita peroleh, maka bayangan dari P aksennya kita peroleh dengan 6 dikurangi 2 dan 5 ditambah 4. Sehingga kita peroleh bayangan P aksennya adalah 4,9. Ini dengan menggunakan rumus ya. Ketika kita mencari dengan gambar, misalkan titik P yaitu 6,5, kita translasi dengan T yaitu negatif 2 dan 4, berarti ke arah kiri sejauh 2 langkah dan ke arah atas sejauh 4 langkah. Sehingga kita peroleh P aksennya adalah 4,9. Sama ya dengan menggunakan rumus dan dengan menggunakan gambar. Contoh yang kedua, suatu segitiga dengan koordinat tertentu ini ditranslasi oleh T 8 negatif 6.
Tentukan koordinat bayangan dari segitiga ABC tersebut setelah ditranslasikan. Maka masing-masing titiknya kita translasikan ya. Untuk yang A negatif 7 dan 6 kita translasikan dengan T 8 negatif 6. Negatif 7 kita tambahkan dengan 8, 6 kita tambahkan dengan negatif 6. Sehingga kita peroleh masing-masing titik adalah seperti ini ya. Jadi ini adalah bayangan-bayangan dari segitiga ABC setelah ditranslasikan oleh T 8 negatif 6. Ketika dengan gambar ini, nah kita geser 8 dan negatif 6, berarti ke arah kanan sejauh 8, ke arah bawah sejauh 6, masing-masing titik tersebut ya. Untuk titik C, ke kanan sejauh 8, ke bawah sejauh negatif 6. Sehingga titik-titik ini kita hubungkan sehingga menghasilkan segitiga. Jadi segitiga ABC ini ditranslasikan oleh 8 negatif 6, maka bayangannya adalah seperti gambar ini. Perhatikan contoh yang ketiga ini. Titik A ditranslasikan oleh translasi T 6 dan negatif 3 menghasilkan titik bayangan A aksen yaitu 4, negatif 2. Maka koordinat titik A adalah, jadi ini koordinat asalnya belum diketahui tapi bayangannya sudah diketahui, yaitu A aksen 4, negatif 2 oleh translasi T 6 dan negatif 3. Berdasarkan rumus yang sudah kita peroleh, maka kita dapatkan X ditambah 6 itu hasilnya adalah 4 dan Y dikurangi 3 bayangannya adalah negatif 2. Sehingga kita peroleh X ditambah 6 sama dengan 4, X nya kita peroleh 4 dikurangi 6, sehingga X nya kita peroleh negatif 2 ya. Untuk selanjutnya kita peroleh Y negatif 2 itu sama dengan Y yang di bayangan yaitu negatif 2. Sehingga Y-nya kita peroleh dengan negatif 2 ditambah 3, Y-nya menghasilkan 1. Sehingga X-nya negatif 2, Y-nya sama dengan 1. Maka koordinat titik A, koordinat titik aslinya asal dari A adalah A negatif 2,1 ya. Contoh yang keempat. Diketahui translasi T memetakan titik C yaitu negatif 4,2 ke titik bayangannya yaitu C aksen negatif 1,6. Maka translasinya adalah, jadi ini titik asalnya diketahui, bayangannya diketahui, translasinya yang belum diketahui. Berarti kita mencari nilai A dan B-nya ya. Sehingga kita peroleh berdasarkan rumus yang sudah kita temukan di slide sebelumnya. Kita peroleh negatif 4 ditambah A, untuk Y-nya adalah 2 ditambah B. Bayangannya adalah negatif 1 dan 6. Sehingga kita peroleh negatif 4 ditambah A sama dengan negatif 1. A-nya kita peroleh yaitu 3. Untuk B-nya kita peroleh 2 ditambah B sama dengan 6. Ini ya, sama dengan ini. Sehingga kita peroleh B-nya adalah 4. Sehingga translasinya kita peroleh yaitu 3 dan 4. Selanjutnya kita akan belajar tentang refleksi atau pencerminan, yaitu suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan M alfa, dengan alfa itu merupakan sumbu cerminnya, tergantung nanti bisa berubah-ubah. Alfanya ini tergantung ya, bisa sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X. Nah, sifat-sifat pencerminan yang dulu kita pernah belajar di mapel fisika ya. Jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Sifat yang kedua, garis yang menghubungkan titik-titik asal dengan titik bayangan harus tegak lurus terhadap cermin. Yang ketiga, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar ya. Perhatikan sifat-sifat pencerminan ini. Pada slide ini kita akan belajar tentang pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan, misalkan ini ada suatu cermin.
Di depannya ada suatu objek, yaitu di sini bola dengan jarak 30 cm jarak bola ke cermin. Maka berdasarkan sifat yang sudah kita bahas di slide sebelumnya, kita tarik garis yang tegak lurus juga sejauh 30 cm. Maka ini adalah bayangan dari bola. Jaraknya adalah sama ya. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak cermin ke bayangan. Sama-sama 30 cm. Konsep ini yang akan kita gunakan dalam pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan, ini adalah sumbu Y. Misalkan ada suatu titik di sini A, yaitu negatif 5,7, dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka ada berapa langkah ini? Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Maka kita tarik juga ke bayangannya adalah 5 langkah. Sehingga kita peroleh bayangan dari A aksen adalah 5,7. Jaraknya adalah sama ya. Contoh yang kedua, misalkan ada titik B, yaitu 8,4. Kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka kita tarik secara tegak lurus. Ada berapa langkah ini? Ternyata ada 8 langkah. Berarti kita kebayangannya juga ada 8 langkah. Sehingga kita peroleh B aksennya adalah negatif 8,4 ya. Misalkan ini ada suatu segitiga PQR dengan koordinat masing-masingnya dicerminkan terhadap sumbu Y. Maka masing-masing titik tersebut kita tarik secara tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Sehingga kita peroleh titik-titik bayangannya ya. Seperti ini. Garisnya adalah tegak lurus dan jaraknya adalah sama. Sehingga kita peroleh yang terakhir adalah R aksen. Di mana titik-titik bayangan ini kita hubungkan. Sehingga menjadi segitiga P aksen, Q aksen, dan R aksen yang merupakan bayangan dari segitiga PQR ya. Ketika secara tulis, titik A negatif 5,7 dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya adalah 5,7. Begitu juga dengan titik B dan ketiga titik dari segitiga tersebut. Perhatikan ini, titik asalnya ini ya, X-nya adalah negatif 5, 8. Ternyata bayangannya adalah ini. Perhatikan ini ya. Jadi negatif 5 menjadi 5, kalau 8 menjadi negatif 8. 3 menjadi negatif 3. Jadi negatif itu menjadi positif, kalau positif menjadi negatif. Sedangkan Y-nya ini tetap ya, di sini 7, di sini 7, di sini 4, bayangannya juga tetap 4. Sehingga dapat kita simpulkan untuk rumus pencerminan terhadap sumbu Y yang berubah bayangannya apa? X-nya yang berubah ya, menjadi lawannya. Jadi ketika ada A, X, Y dicerminkan terhadap Y, maka bayangannya adalah negatif X, Y. Dimana dicerminkan terhadap Y, maka yang berubah tandanya adalah X-nya. Pencerminan terhadap sumbu X. Ini ya, ini sumbu X, berarti nanti ada titik atau suatu bidang datar ketika dicerminkan terhadap sumbu X adalah yang ini ya. Misalkan contohnya titik A, yaitu negatif 5,7 dicerminkan terhadap sumbu X, berarti kita tarik tegak lurus dari A menuju sumbu X. Sejauh berapa langkah ini? Ternyata sejauh 7 langkah, berarti kita tarik ke arah bayangan 7 langkah juga, sehingga kita peroleh bayangannya adalah ini ya, negatif 5, negatif 7. Misalkan ada titik B dicerminkan terhadap sumbu X, berarti grafik bayangannya ada nanti di sini ya. Kita tarik ke arah sumbu X sebanyak berapa langkah ini? 4 langkah, sama jaraknya 4 langkah juga, sehingga kita peroleh B aksennya adalah negatif 8,4 ya. Misalkan ada suatu titik segitiga PQR, kita cerminkan terhadap sumbu X seperti langkah sebelumnya, kita tarik masing-masing titiknya dengan sumbu X pencerminannya, sehingga kita peroleh masing-masing titiknya adalah seperti ini. Nah, segitiga PQR dicerminkan terhadap sumbu X ini, maka bayangannya adalah seperti ini. Dengan cara tadi, setiap titiknya kita cerminkan terhadap sumbu X. Kita perhatikan di sini, suatu titik itu dicerminkan terhadap sumbu X. Perhatikan ini, X-nya negatif 5, di sini negatif 5, di sini negatif 8, di sini juga negatif
8 dan seterusnya. Ternyata X-nya adalah tetap tidak berubah. Sedangkan perhatikan ini, Y-nya di sini dari ini 7 menjadi negatif 7. Ini negatif 4, ini 4. Yang terakhir ini 2 menjadi negatif 2 ya. Ternyata ada perubahan tanda di Y-nya. Jadi dapat kita simpulkan untuk rumus pencerminan terhadap sumbu X, misal adalah titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Tanda Y-nya berarti A aksen adalah X, negatif Y. Perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, jika titik B 2,5 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangan titik B adalah, berdasarkan rumus yang kita peroleh, karena dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X-nya. Jadi di sini 2,5, maka bayangannya menjadi negatif 2,5 ya. Contoh yang kedua, jika ada titik A yaitu negatif 4, negatif 3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangan titik A adalah, berdasarkan rumus sebelumnya, ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah adalah Y-nya. Sehingga kita peroleh A aksennya adalah negatif 4,3 ya. Yang ketiga, jika ada titik A aksen, berarti ini bayangan sudah diketahui ya, yaitu 8, negatif 3. Merupakan bayangan titik A yang dicerminkan terhadap sumbu X. Yang ditanyakan adalah titik asalnya. Maka bisa kita tulis A, misalkan titik asalnya adalah X, Y, dicerminkan terhadap X menghasilkan 8, negatif 3. Dimana dengan rumus sebelumnya, bayangannya yang terhadap sumbu X, maka bayangannya yang berubah adalah negatif Y. Seperti ini ya. Sehingga ini adalah sama dengan 8, negatif 3. Dimana X-nya sama dengan 8, negatif Y-nya sama dengan negatif 3. Sehingga kita peroleh seperti ini, X-nya sama dengan 8, negatif Y sama dengan negatif 3. Dimana nanti Y-nya masing-masing kita hilangkan X negatifnya ya, sehingga kita peroleh Y-nya sama dengan 3. Jadi titik asal dari A adalah 8,3 ya. Jadi ini misalkan 8,3 dicerminkan terhadap X, berarti Y-nya yang berubah, yaitu 8, negatif 3 terbukti ya. Sampai di sini pertemuan pembelajaran kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.